Kelopak bunga plum jatuh tepat di permukaan air yang tenang, lalu menciptakan riakan kecil yang menyebar melingkar. Pemandangan itu seolah menandai mekarnya plum blossom Mount Hua untuk yang ketiga kalinya. Di tangkainya, bunga-bunga biru mulai berguguran satu persatu, digantikan oleh bunga merah yang bermekaran dengan warna yang begitu terang. Namun setelah semua proses itu berlalu, hanya satu jenis bunga yang benar-benar tersisa di akhir, yaitu white plum blossom yang mengapung anggun di atas permukaan air. Dari 100 blue plum blossoms, hanya satu orang yang bisa mencapai tingkat red plum blossom dan memiliki aura keberadaan yang begitu kuat. Lalu, dari 100 red plum blossoms, hanya satu orang yang pada akhirnya berhak menyematkan lambang white plum blossom di dadanya. Orang-orang di dunia murim bahkan menjuluki para sosok legendaris itu sebagai awal sekaligus akhir dari Mount Hua. Pasalnya, begitu satu white plum blossom melangkah keluar melewati gerbang sekte, sekte-sekte non-ortodoks di sekitarnya bisa langsung panik dan buru-buru berkemas. Kalau sampai dua orang keluar bersamaan, seluruh dunia murim bahkan bisa langsung diliputi ketegangan. Bahkan beredar rumor di antara para martial artist bahwa kalau kelima White Plum Blossoms yang tersisa turun bersama ke medan tempur, memenggal kepala Heavenly Demon sekalipun bukanlah sesuatu yang mustahil. Melihat situasi di depannya, manajer Kim tersenyum tipis sambil menyeringai pelan. Sambil memegang gagang pedangnya, dia mengatakan kalau keadaan memang sudah sepantasnya menjadi seperti ini. Menurutnya, sekarang mereka benar-benar sudah terdengar seperti seorang martial artist sejati. Tatapannya tetap lurus ke depan saat dia melanjutkan perkataannya dengan nada santai. Kemudian manajer Kim menggenggam pedangnya semakin erat dan menegaskan dengan tatapan tajam bahwa pendiriannya tidak akan pernah berubah, bahkan sampai kapanpun di masa depan. Pedang yang dipegang manajer Kim ternyata adalah pedang Yellow Dragon milik klan Chu, sebuah pusaka yang 30 tahun lalu dianugerahkan kepada Mount Hua atas jasa mereka membantu keluarga kekaisaran. Baek Ilmyong hanya bisa terdiam sambil menahan napas dan menelan ludah. Tenggorokannya terasa tercekat saat melihat sosok di depannya. Di dalam hati, Baek Ilmyong akhirnya sadar kalau pria ini benar-benar berniat menagih utang dari seluruh dunia murim. Mulai dari White Plum Blossom sampai pedang Yellow Dragon milik klan Chu yang begitu berharga, semuanya sekarang ada di tempat ini. Alasan dan tujuan manajer Kim selama ini terus mengincar Mount Hua pun akhirnya terbuka lebar. Semua kepingan yang sebelumnya terlihat terpisah sekarang benar-benar berkumpul menjadi satu tepat di depan mata Baek Ilmyong. Mendengar provokasi manajer Kim, Hyunjin yang berdiri di depan langsung menggeram keras dengan gigi terkatup rapat menahan amarah. Aura ungu gelap tiba-tiba meledak di sekeliling tubuhnya. Hyunjin menggenggam gagang pedangnya begitu erat sampai urat-urat di tangannya menonjol, seolah siap menghunuskan senjata dan membantai manajer Kim saat itu juga. Dengan wajah memerah karena amarah, Hyunjin langsung berteriak memprotes ucapan manajer Kim dan menyuruhnya segera menutup mulut. Setelah itu Hyunjin mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Tebasan energi berwarna ungu terang langsung melesat ke depan dan membelah udara menuju manajer Kim. Namun manajer Kim yang berdiri santai hanya menatap serangan tersebut dengan senyum miring. Dia sama sekali tidak terlihat menganggap tebasan itu sebagai ancaman. Dengan gerakan tangan yang santai dan elegan, manajer Kim hanya mengarahkan satu jarinya ke depan untuk menahan tebasan energi ungu yang membentang besar di hadapannya. Mata Hyunjin langsung terbelalak. Serangannya ternyata benar-benar dihentikan semudah itu. Energi pedang ungu miliknya terus menekan dari depan dengan kekuatan yang begitu besar, tetapi manajer Kim hanya menggunakan satu tangan untuk menghadapinya. Energi pertahanan yang sangat padat langsung menghantam tebasan ungu tersebut tepat di titik tumpunya. Benturan itu seketika memicu ledakan dahsyat. Tebasan energi ungu milik Hyunjin langsung hancur menjadi serpihan-serpihan kecil yang berhamburan ke udara. Sisa gelombang energi dari benturan tersebut kemudian menyapu tanah di sekitarnya dan memicu angin kencang yang membawa debu ke segala arah. Para anggota White Plum Blossom hanya bisa terbelalak dengan wajah penuh syok. Mereka benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Hyunjin sendiri langsung membeku. Serangannya membawa intisari Violet Mist Divine Art, tetapi manajer Kim bisa mematahkannya begitu saja. Padahal Hyunjin sangat yakin, bahkan Heavenly Demon sekalipun tidak akan sanggup menahan serangan tersebut semudah itu. Namun, pria yang berdiri santai di hadapannya itu justru mampu menahan Sword Astral Chi miliknya hanya dengan mengandalkan Body Protecting Astral Chi.
Suasana di area pertarungan mendadak hening. Manajer Kim yang berdiri tegak kemudian memecah keheningan dengan gumaman pelan, menyindir apakah White Plum Blossom sekarang sudah tidak sehebat dulu lagi. Dia tersenyum sinis sambil merenggangkan jemarinya dengan santai, lalu berkomentar bahwa dulu White Plum Blossoms tidak selemah ini. Mendengar ejekan tersebut, Hyunjin langsung berdiri tegang sambil menggenggam erat pedangnya. Tatapannya dipenuhi rasa tidak percaya sekaligus amarah yang semakin meluap. Dengan mata membelalak dan urat-urat di wajahnya menegang, Hyunjin berteriak histeris dan kembali menyuruh manajer Kim untuk menutup mulutnya. Kakinya kemudian menghentak keras ke tanah sampai pijakannya retak. Setelah mengambil ancang-ancang, Hyunjin langsung bersiap melancarkan serangan berikutnya. Pedangnya diputar dengan cepat saat dia mulai mengeksekusi bentuk ketujuh dari Plum Blossom Sword Art. Cahaya aura pedang berwarna ungu pekat langsung merekah dan membentuk tebasan-tebasan energi yang saling bersilangan di udara. Dengan seluruh tenaganya, Hyunjin kemudian melepaskan teknik Falling Flower Scatter. Puluhan tebasan energi ungu langsung meluncur deras dan menghujani manajer Kim dari berbagai arah. Teknik yang sama sebelumnya pernah digunakan Cheon-sang sebagai jurus pamungkas untuk meratakan penginapan. Saat itu, tebasan energinya bahkan mampu menghancurkan seluruh bangunan sampai berkeping-keping dan membuatnya rata dengan tanah. Sekarang, teknik tersebut kembali dilepaskan oleh seorang White Plum Blossom, Hyunjin, tepat di hadapan manajer Kim. Namun daya hancur Hyunjin jelas berada jauh di atas level Cheon-sang. Energi yang dilepaskannya jauh lebih pekat sekaligus lebih berbahaya. Kalau Falling Flower Scatter milik Cheon-sang sebelumnya hanya sanggup menghasilkan 2 kali hantaman, teknik Hyunjin kali ini benar-benar berbeda. Serangannya menciptakan 24 jalur tebasan pedang yang melengkung di udara, bentuknya menyerupai kelopak-kelopak bunga plum yang beterbangan. Meski badai tebasan energi ungu itu terus menghujani ke arahnya, manajer Kim tetap berdiri dengan sangat tenang. Dia bahkan sama sekali tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Dengan senyum tipis di wajahnya, manajer Kim hanya bergumam santai dan mengajak dirinya sendiri untuk melihat sejauh mana kekuatan serangan tersebut. Dia kemudian mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke udara. Dalam hati, manajer Kim penasaran apakah pedang itu juga sudah berubah sejak terakhir kali dia melihatnya. Tiba-tiba, cahaya energi berupa kobaran api emas meledak dan membalut gagang pedang yang digenggamnya. Kobaran energi tersebut merambat dengan cepat, menyelimuti seluruh permukaan bilah pedang sampai senjatanya menyala semakin terang. Manajer Kim mengangkat pedang berapi emas itu tinggi-tinggi. Pancaran energinya terus membumbung ke udara dan membuat area di sekitarnya dipenuhi tekanan panas yang semakin kuat. Melihat aura luar biasa tersebut, wajah Hyunjin dan Cheong-irang langsung berubah panik. Mereka tercengang saat menyadari besarnya energi yang terpancar dari pedang itu. Dalam jumlah yang sangat besar, yang sebelumnya diserap melalui Star Absorbing Art, kini dicurahkan sekaligus ke sepanjang bilah pedang. Selama 30 tahun, pedang pusaka bernama Yellow Dragon yang tertidur di gudang pusaka Mount Hua akhirnya menemukan kembali tuannya. Dan seolah menjawab panggilan pemilik barunya, manajer Kim berdiri dengan penuh percaya diri dengan tatapan mata yang menyala keemasan. Pedang Yellow Dragon akhirnya benar-benar membuka matanya kembali. Sementara itu, adegan beralih ke kantor pusat Bank Kontinental, tempat pemandangan hutan dan pegunungan yang luas terbentang di bawah langit senja yang mulai menguning. Pintu besar bangunan tersebut mendadak hancur berantakan setelah dihantam ledakan energi dahsyat dari luar. Dari balik reruntuhan dan kepulan debu, Drunken Beggar bersama para pembunuh kawakan berdiri tegak. Sorot mata Drunken Beggar tiba-tiba membesar saat dia menyadari sesuatu. Setelah beberapa saat terdiam, dia perlahan bergumam dan mengaku kalau dirinya mulai mengingat semuanya. Kesadaran yang perlahan kembali itu semakin jelas. Semua ingatan masa lalunya ternyata sudah kembali secara utuh. Di sisi lain, Green Forest Tiger King mengamati bangunan besar di depan mereka sambil bergumam penuh kebingungan. Mereka bertiga berdiri di tengah halaman luas dan memperhatikan tempat tersebut. Awalnya mereka mengira kantor pusat Bank Kontinental ini bakal dipenuhi emas dan harta karun, tetapi bagian dalam bangunannya justru terlihat jauh lebih suram dari yang mereka bayangkan. Green Forest Tiger King mengerutkan dahi. Ada sesuatu yang terasa aneh dari tempat ini. Pandangan mereka kemudian tertuju ke salah satu sudut pelataran. Di sana seorang pria misterius terlihat santai tiduran di atas sebuah balai kayu. Pria berambut putih itu bahkan terlihat begitu santai sambil mengulum sebatang ranting kecil di mulutnya.
Dia tetap tiduran menyamping dengan gaya yang terkesan meremehkan, tanpa sedikit pun berniat untuk bergeser. Kedua matanya masih terpejam. Dia hanya menikmati hangatnya suasana senja, seolah kedatangan mereka bertiga sama sekali tidak mengganggunya. Melihat sosok berpakaian lusuh yang tiduran santai di tempat tersebut, Green Forest Tiger King langsung kebingungan setengah mati. Dia benar-benar tidak habis pikir kenapa ada orang semelarakan itu di tempat seperti ini. Pria berambut putih itu cuma menggaruk kepalanya yang terasa gatal dengan santai. Sambil tetap rebahan menyamping dan memegang bagian belakang kepalanya, dia mendesah pelan lalu bergumam kalau perkataan anak baru itu ternyata memang benar. Padahal sebenarnya dia cuma ingin duduk santai sambil minum-minum bersama pegawai baru mereka. Namun bukannya bisa menikmati waktu tenang, yang datang ke pelataran justru sekawanan lalat pengganggu yang langsung merusak suasana. Mendengar ejekan terang-terangan itu, Green Forest Tiger King yang membawa pedang di pundaknya hanya terkekeh sinis. Dengan tatapan membelalak penuh amarah, dia langsung membentak. Baginya, sosok di depannya bukan sekadar orang melarat biasa, melainkan orang gila yang berani berkicau seenaknya di hadapannya. Sementara itu, dari balik jendela kereta yang berada tidak jauh dari halaman, Mak Rihwa diam-diam mengintip. Begitu melihat situasi di luar semakin tegang, dia langsung tersontak kaget dan panik. Dari dalam kereta, Mak Rihwa berteriak mengingatkan kalau dia sudah pernah mengatakan hal tersebut sebelumnya. Dengan wajah penuh kepanikan, dia menjelaskan kalau orang-orang jahat itu ternyata mengejar mereka sampai akhirnya dia terpisah dari manajer Kim. Mendengar itu, pria berambut putih tersebut hanya menyahut santai kalau dia mengerti. Setelah itu, dia menyuruh anak baru tersebut masuk dan diam saja di dalam. Perlahan, pria berambut putih itu mulai menurunkan kedua kakinya dari balai kayu dan bersiap untuk berdiri. Sambil memegang bagian belakang kepalanya, dia memandangi tiga penyusup yang berdiri di gerbang. Dalam pikirannya, dia mulai menyadari kalau pengiriman mereka ke tempat ini berarti manajer Kim memang bermaksud menyuruhnya turun tangan untuk mengurus mereka. Seringaian tipis langsung muncul di wajahnya. Menurutnya ini lumayan juga. Lagi pula, belakangan ini dia mulai merasa malu sendiri karena tidak punya pekerjaan. Namun begitu pria berambut putih itu mulai bergerak, ekspresi ketiga penyusup tersebut langsung berubah tegang. Mata mereka membelalak dan tubuh mereka secara refleks merespons ancaman yang muncul di hadapan mereka. Kelompok Three Killing Stars serentak mengalirkan seluruh ki murni ke sekujur tubuh. Tanpa perlu ada yang memerintahkan, tubuh mereka langsung membentuk pertahanan karena naluri bertahan hidup mereka mendadak menjerit panik. Semua reaksi ekstrem itu muncul hanya karena seorang pengangguran di hadapan mereka baru saja bangkit berdiri. Green Forest Tiger King menggertakkan giginya sampai rahangnya menegang, berusaha menahan tekanan aura luar biasa yang muncul dari pria tersebut. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Dalam hati, Green Forest Tiger King mulai panik dan mempertanyakan siapa sebenarnya orang hebat ini. Kalau orang sekuat ini benar-benar ada di dunia murim, seharusnya namanya sudah sangat terkenal di mana-mana. Padahal kelompok Three Killing Stars selalu mengenal setiap ahli di dunia murim demi bisa bertahan hidup, tetapi anehnya mereka sama sekali tidak mengenali pria yang berdiri di hadapan mereka sekarang. Tekanan aura yang begitu kuat dari pria berambut putih itu bahkan membuat tangan Drunken Beggar gemetaran hebat saat menggenggam tongkatnya. Ternyata cuma ada satu orang yang benar-benar sadar siapa identitas asli pria tersebut. Satu-satunya orang yang tidak ikut melangkah melewati ambang pintu. Orang itu tidak lain adalah Drunken Beggar, yang tubuhnya langsung gemetaran hebat karena ketakutan. Sementara itu, dari dalam kereta kuda, Mak Rihwa yang mengintip melalui jendela hanya bisa terdiam tanpa sanggup berkata-kata. Kejadian tersebut mengingatkannya pada percakapan sebelumnya di tempat makan. Saat itu, manajer Kim sempat bertanya kepada ketua sekte Baek tentang keadaan kantor pusat dan apakah semuanya baik-baik saja. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab bahwa penjaga brankas selama ini menjaganya dengan baik. Namun manajer Kim justru melanjutkan dengan mengatakan kalau orang tersebut sebenarnya tidak begitu bisa diandalkan. Ucapan itu langsung membuat Mak Rihwa yang duduk di sana tersentak dan hanya bisa terdiam kebingungan. Baik Ilmyong yang berdiri santai di dekat kereta kuda sambil menyilangkan tangan kemudian menyuruh Mak Rihwa untuk tenang, pergi dulu ke kantor pusat lalu beristirahat di sana. Baik Ilmyong bahkan tersenyum tipis dan menambahkan kalau juniornya itu bakal mendapat kejutan besar begitu sampai di kantor pusat nanti.
Perkataan tersebut membuat Mak Rihwa yang berada di dalam kereta langsung melotot kaget dengan wajah tegang dan penuh kebingungan. Di sisi lain, tubuh Drunken Beggar terus menggigil hebat. Mulutnya bahkan sampai ternganga karena rasa takut yang luar biasa. Sambil gemetaran parah, dia berusaha menyebutkan nama sosok mengerikan yang berdiri di hadapannya. Tenggorokannya sampai terbata-bata sebelum akhirnya dia berhasil mengucapkan identitas tersebut dengan suara pelan, Matt Damon. Pria tampan berambut perak dengan pakaian mewah itu berdiri gagah dan penuh wibawa, memancarkan tekanan aura yang begitu menakutkan ke seluruh penjuru. Sosok tersebut ternyata tidak lain adalah Matt Damon, sang penjaga brankas Bank Kontinental yang selama ini membuat siapapun di dunia murim ketakutan setengah mati. Adegan kembali berpindah ke luar gerbang benteng kota. Suasana di sana terasa begitu tenang, dengan jalanan tanah yang terbentang luas di bawah sorotan cahaya keemasan. Namun ketenangan itu seketika berubah ketika bilah pedang mulai memancarkan energi keemasan yang membara dan membumbung tinggi ke udara. Manajer Kim berdiri gagah sambil memegang pedang raksasa yang seluruh bilahnya terselimuti aura cahaya emas berkilauan. Tekanan luar biasa dahsyat yang terpancar dari pedang tersebut langsung memenuhi udara di sekitarnya. Sontak, siapapun yang melihat pemandangan itu langsung melotot dengan mulut ternganga, sama sekali tidak percaya dengan apa yang ada di depan mata mereka. Para anggota White Plum Blossom hanya bisa berdiri terpaku. Wajah mereka pucat, sementara keringat dingin mulai mengucur deras. Dengan tatapan penuh ketakutan dan napas yang tercekat, Cheongirang bahkan sampai terbata-bata karena tidak menyangka kalau pria itu benar-benar mampu mengendalikan Sword Astral Chi. Baek Il-myung juga tidak kalah terkejut. Dia hanya bisa berdiri mematung sambil menatap manajer Kim yang berdiri gagah di tengah pendaran aura pedang emas yang seolah membakar udara. Sensasi dingin yang menusuk tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuh Baek Il-myung hingga membuatnya merinding. Setetes keringat dingin perlahan menuruni pipinya. Baek Il-myung hanya bisa menghela napas pasrah saat menatap pemandangan mengerikan di hadapannya. Dalam hati, dia mengakui kalau niat awalnya datang jauh-jauh ke tempat ini sebenarnya hanya untuk mencari manajer Kim. Namun siapa sangka pencarian itu justru membawanya pada kesempatan untuk menyaksikan pemandangan seorisinil ini dengan mata kepalanya sendiri. Di depan mata mereka semua, manajer Kim berdiri begitu gagah sambil mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke udara. Seluruh bilahnya diselimuti aura cahaya keemasan yang begitu besar hingga membumbung tinggi ke langit. Sambil melemparkan senyum tipis penuh percaya diri, manajer Kim menatap lurus ke depan dengan pandangan tajam tanpa sedikit pun keraguan. Tanpa membuang waktu, dia langsung mengayunkan pedang raksasanya ke bawah, tepat menghantam bagian tengah dari jaring serangan Hyunjin. Tebasan cahaya emas itu seketika membelah sekaligus menghancurkan seluruh rangkaian serangan energi ungu yang datang dari berbagai arah. Satu demi satu tebasan ungu pecah berkeping-keping di udara. Baek Il-myung hanya bisa terpukau menyaksikan pemandangan tersebut. Sementara Cheongirang melotot dengan wajah tegang, benar-benar tidak menyangka serangan sekuat itu bisa dipatahkan hanya dengan satu tebasan. Ledakan energi ungu kemudian meletus dahsyat di udara, memuntahkan percikan-percikan cahaya yang membumbung tinggi di atas medan pertarungan. Akibat benturan keras tersebut, tubuh Hyunjin langsung tersapu mundur. Dia terus menancapkan kedua kakinya ke tanah untuk menghentikan laju tubuhnya. Sambil menahan rasa sakit luar biasa yang menghantam dadanya, Hyunjin mengerang pelan. Setetes darah bahkan mengalir dari sudut bibirnya. Dia benar-benar tidak menyangka kalau jurus Violet Mist Divine Art miliknya bisa dihancurkan hanya dengan satu gerakan tebasan. Melihat kekalahan Hyunjin yang begitu telak, manajer Kim hanya tersenyum lebar sambil bergumam kalau dia memang sudah menduga hal ini bakal terjadi. Tanpa mengalihkan pandangan dari lawan-lawannya, sosok manajer Kim yang berdiri di balik pendaran cahaya emas itu kemudian melangkah maju. Tatapannya tertuju pada pedang di tangannya saat dia melontarkan pujian. Pedang ini benar-benar bagus. Rasanya malah semakin nikmat seiring bertambahnya usia. Pedang Yellow Dragon milik klan Chu. Sebuah senjata legendaris yang 30 tahun lalu dianugerahkan kepada Mount Hua atas jasa mereka membantu keluarga kekaisaran. Dan ternyata pedang pusaka tersebut memang memiliki arti yang sangat penting bagi manajer Kim. Chi yang diserap melalui Star Absorbing Art miliknya sudah mencapai jumlah yang terlalu besar. Pedang biasa sama sekali tidak akan sanggup menahan kekuatan sebesar itu. Hanya mahakarya terbaik seperti pedang Yellow Dragon milik klan Chu yang mampu menampung dan menyalurkan kekuatan tersebut tanpa hancur.
Namun bukan cuma pedang itu yang menjadi alasan manajer Kim datang ke sini. Kelima White Plum Blossoms yang datang mencarinya sambil menyembunyikan lambang Plum Blossom demi menghapus aib akibat penutupan gerbang sekte, beserta kekuatan Violet Mist Divine Art yang mereka miliki, itulah yang sebenarnya diinginkan manajer Kim dari Mount Hua. Sambil menatap dingin kelima lawannya, manajer Kim akhirnya menyindir bahwa mereka pasti sudah memahami situasi yang ada. Kalau memang ingin menang, dia menyuruh mereka untuk maju sekaligus. Mendengar provokasi tersebut, kelima White Plum Blossoms hanya bisa terdiam mematung. Tidak ada satupun dari mereka yang langsung bergerak. Raut wajah mereka dipenuhi ketegangan dan keraguan saat menatap sosok di hadapan mereka. Di bawah sorotan cahaya keemasan yang menyelimuti seluruh tubuhnya, manajer Kim berdiri tegak sambil menggenggam pedang Yellow Dragon. Wibawa yang terpancar dari sosoknya begitu kuat hingga untuk sesaat, dia benar-benar terlihat seperti seorang martial artist sejati yang berdiri di atas seluruh medan pertarungan.